Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Sebelumnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim yang sedang berpuasa. Semoga puasa hari ini lancar dan penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali kami bisa kembali menyapa sahabat Bawaslu dalam podcast Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kendal tahun 2026. Sambil menunggu waktu buka puasa, kita bakal ngobrol santai soal program kerja selama masa non-tahapan pada tahun 2026. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Agustin yang akan memandu podcast Ngabuburit pada hari ini. Di sebelah saya sudah hadir Bapak narasumber kita, Bapak Bahrul Ami. Ya, Mbak Indah. Bagaimana puasanya hari ini, Bapak? Alhamdulillah lancar sekali. Ya. Mbak Indah juga sudah buka atau masih puasa ini? Alhamdulillah, Bapak ya. Baik, kita langsung saja ya, Pak ya. Di Bawaslu ini, adakah program yang dijalankan pada masa tahapan dan non-tahapan? Dan untuk saat ini Bawaslu masuknya pada masa tahapan atau masa non-tahapan, Bapak? Baik, Mbak Indah. Pada saat ini Bawaslu Kabupaten Kendal itu termasuknya di dalam non-tahapan. Apa? Ada non-tahapan dan juga ada dalam tahapan gitu kan. Program kerja dalam tahapan. Program kerja di dalam tahapan adalah program kerja yang dimana program kerja tersebut itu masuk di dalam tahapan pemilu atau pemilihan begitu. Jadi di dalam program tersebut ada pengawasan secara langsung, kemudian ada pencegahan, lalu kemudian ada penanganan pelanggaran, kemudian ada penyelesaian sengketa juga seperti itu. Kemudian yang non-tahapan, dan non-tahapan itu adalah dilaksanakan di luar tahapan pemilu atau pilkada. Jadi ada masa jeda itu yang di luar tahapan pemilu, itu namanya non-tahapan, Mbak Indah. Nah, program-program di luar non-tahapan itu bersifat membangun kelembagaan gitu, atau penguatan kelembagaan, kemudian pendidikan partisipatif gitu. Sehingga kita kalau penguatan kelembagaan itu biasanya kalau di kantor kita kayak semacam peningkatan SDM kita. Jadi ada pelatihan untuk teman-teman sekretariatan atau bahkan teman-teman pimpinan juga, kalau memang ada pelatihan itu juga ikut serta di dalam peningkatan kapasitas tersebut atau penguatan kelembagaan tersebut gitu, Mbak Indah. Jadi gini, Pak, ada masyarakat itu yang bertanya kepada saya, Bawaslu itu ngerjain apa setelah tidak ada tahapan dan pemilu? Terus kerjaannya ngapain aja? Apakah nganggur di kantor atau gimana? Terus juga bisa dijelaskan terkait dengan program kerja apa saja yang dijalankan oleh Bawaslu Kendal untuk saat ini, Bapak? Oh, baik, Mbak Indah. Itu pertanyaan klasik yang sering muncul di masyarakat. Jadi pertanyaan yang muncul itu, ngapain sih Bawaslu setelah masa tahapan? Jadi teman-teman masyarakat itu berpikir Bawaslu sudah nggak ada kerjaan, terus nganggur di kantor gitu, atau ngapain gitu. Nah, ini akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengarkan di masyarakat. Bawaslu Kabupaten Kendal membuat program di tahun 2026 ini. Kita sering koordinasi dengan stakeholder. Jadi walaupun itu di masa non tahapan, kita berkoordinasi dengan stakeholder.
Yang pertama, rotasi dari teman-teman stakeholder, pergantian ya, mohon maaf, pergantian dari contoh semisal kepala kejaksaan gitu ya, itu diganti, kemudian dari kepolisian ada beberapa juga yang diganti gitu kan. Nah, itu kita berkomunikasi dengan mereka, terus koordinasi gitu. Jadi kita saling menceritakan apa saja yang tahun-tahun kemarin terjadi gitu. Kemudian nanti ke depan bagaimana, itu kita komunikasikan dengan baik. Selanjutnya kita juga ada rapat pleno setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu itu ada rapat pleno yang menghasilkan putusan begitu Mbak Indah. Jadi pleno yang dilakukan itu nanti ke depan ini kegiatannya apa? Semisal nih kita punya kegiatan A itu. Ini kegiatan A mau dilaksanakan kapan? Ini ada kendala enggak? Gini, putusannya seperti apa? Dan itu nanti tuangkan di hasil rapat pleno. Itu setiap hari Minggu. Setiap hari Rabu ya. Setiap minggu, setiap satu minggu, setiap hari Rabu begitu. Kemudian kita juga ada program evaluasi simulasi peran pelanggaran, kemudian juga ada simulasi penerimaan laporan di dalam peran pelanggaran tersebut gitu kan. Jadi ada juga pembuatan konten-konten terkait dengan pelanggaran atau pencegahan di dalam pelanggaran pemilu. Kemudian ada pembinaan penyelesaian sengketa. Nah, kita juga sering melakukan sosialisasi kepada internal kita terkait dengan sosialisasi RB. RB itu apa ya? Kalau ini terkait dengan programnya Bawaslu RI gitu. RB itu reformasi birokrasi. Yang satunya ZI, zona integritas. Sehingga kita sosialisasikan, kita komunikasikan kepada teman-teman untuk memberikan informasi tersebut kepada teman-teman sekretariatan. Dan itu tidak hanya untuk teman-teman sekretariatan, tetapi untuk kami juga, anggota dan seluruh jajaran di Kabupaten Kendal, Bawaslu Kabupaten Kendal itu. Nah, selanjutnya kita ada pelatihan administrasi perkantoran. Karena gini, Mbak Indah, teman-teman ini banyak yang baru gitu. PNS-nya juga ada beberapa yang baru, sehingga kita juga memberikan pelatihan kepada teman-teman terkait dengan administrasi perkantoran gitu. Nah, selain dari pelatihan administrasi perkantoran, kita juga kemarin juga habis selesai kegiatan pengarsipan. Jadi pengarsipan yang kita laksanakan dari tahun kemarin ini selesai, alhamdulillah. Kita tinggal menunggu untuk pemusnahan atau pemusnahannya lah, bahasanya kan seperti itu. Secara administrasi nanti akan ada pemusnahan untuk arsip-arsip yang sudah tidak terpakai begitu. Nah, kita juga ada kegiatan yang digagas oleh Bawaslu RI, yaitu kegiatan Jumat Sehati. Dan juga ada Jumat Berlian. Jadi setiap hari Jumat kita melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, ini kegiatan Jumat Sehati atau yang satunya Jumat Berlian ini akan dibahas di lain waktu mungkin ya. Nah, ini lebih detailnya apa sih Jumat Sehati atau Jumat Berlian seperti itu. Kemudian Mbak Indah, kita juga melakukan podcast semacam ini.
ini juga program-program kita. Apalagi selama Ramadan ini kita banyak kegiatan-kegiatan podcast dari masing-masing divisi, masing-masing nanti dari pimpinan atau dari sekretariatan gitu. Nah, nanti akan ada podcast menarik, pembahasan di dalam podcast ini, hal-hal yang menarik seperti pembahasan pada saat ini seperti itu. Sore hari ini sambil menunggu ngabuburit ya. Nah itu kegiatan-kegiatan kita, Mbak Indah. Ada ini sosialisasi partisipatif. Nah ini juga penting. Walaupun di dalam tahapan itu kita juga melakukan sosialisasi partisipatif, kita di non tahapan pun juga harus melakukan kegiatan sosialisasi partisipatif. Ini kepada siapapun, Mbak Indah, karena seyogjanya masyarakat, seluruh elemen masyarakat itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan gitu. Nah itu, sehingga Bawaslu memberikan istilahnya program pelatihan pengawasan. Bagaimana caranya untuk mengawasi kegiatan-kegiatan besok ketika ada kampanye, ketika kegiatan-kegiatan hal yang kira-kira diduga ada pelanggaran, bagaimana cara melaporkannya. Lah, ini tugas kita untuk menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu step by stepnya ketika dia menemukan dugaan pelanggaran, saya harus ngapain. Nah, ini kita akan memberikan pelatihan partisipatif kepada masyarakat yang selama ini sudah kita jalankan. Ini ada di teman-teman mahasiswa, kemudian SMA gitu. Kemudian ada di komunitas itu. Nah, itu menarik ketika nanti dibahas itu. Nah, untuk pengawasan partisipatif nanti mungkin akan dibahas oleh divisi lain. Itu nanti panjang untuk pengawasan partisipatif itu. Nah, selain itu Bawaslu Kabupaten Kendal juga melakukan pembentukan Saka Asdiasta. Nah, ini Saka Asdiasta, kemudian itu apa sih? Nah, nanti menarik juga, ini juga pembahasan khusus atau pembahasan panjang untuk Saka Asdiasta ini. Lalu ada juga kita sering melakukan kegiatan ini konsolidasi demokrasi. Nah, ini kita konsolidasi demokrasi ini langsung terjun kepada masyarakat, begitu Mbak Indah. Itu program-program kita. Baik, terima kasih Bapak. Ternyata kok program Bawaslu itu banyak sekali ya Pak ya. Yeah. Tapi tadi itu saya ada yang sedikit menarik Pak. Tadi itu ada yang namanya Saka Asdiasta Pemilu ya Pak ya. Yeah. Sama konsolidasi demokrasi. Mungkin bisa diceritakan sedikit soal itu Pak. Ya, terima kasih Mbak Indah. Untuk Saka Asdiasta, mungkin Mbak Indah dulu waktu SMA atau kuliah atau SMP mengikuti pramuka gitu ya. Iya. Nah, ini tidak jauh berbeda, tetapi konsentrasi di Saka Asdiasta ini, nah ini merucutnya kepada pengawasan gitu. Jadi alhamdulillah Bawaslu memiliki gebrakan yang sangat luar biasa kerjasama dengan teman-teman pramuka, yaitu namanya Saka Asdiasta ya, dikasih nama Saka Asdiasta. Kemarin barusan pengukuhan itu beberapa bulan yang lalu lah. Ini kita melakukan pengukuhan, terus sudah melakukan kegiatan beberapa kali. Terakhir kemarin tanggal 11 Februari kalau nggak salah itu kegiatan-kegiatan Saka Asdiasta. Ini jadi begini Mbak Indah, teman-teman Bawaslu Kabupaten Kendal dalam rangka untuk memberikan pendidikan
pengawasan partisipatif kepada masyarakat, salah satunya kerjasama dengan Warcap gitu. Nah, ini kita komunikasikan kemarin, kemudian membentuk Saka Asdiasta. Nah, ini teman-teman yang masuk di dalam Saka Asdiasta ini, teman-teman dilatih untuk melakukan pelatihan. Nah, pelatihan apa saja yang dilakukan, seperti apa saja yang dilakukan Bawaslu, semacam pengawasan gitu. Pengawasan bagaimana itu dikasih tahu, mereka dibimbing. Lalu ketika nanti ada dugaan pelanggaran itu harus bagaimana, mereka dipersiapkan untuk menjadi kader-kader yang istilahnya militan bagi Bawaslu Kabupaten Kendal untuk melakukan ikut serta jadi pengawas partisipatif, begitu Mbak Indah. Nah, yang kedua tadi konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi. Ya, konsolidasi demokrasi ini program Bawaslu RI juga. Jadi kita di masa tahapan ini istilahnya diwajibkan paling tidak 1 minggu itu 3 kali untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung gitu. Jadi entah itu baik di rumah makan atau ngopi bareng gitu. Jadi kita membahas isu-isu tentang kepemiluan seperti itu. Lalu kemudian kita bahas diskusi di situ. Kita juga menyesuaikan nanti ketika nanti kita bertemunya dengan siapa, kita pembahasannya tentang apa itu. Jadi kita menyesuaikan pembahasan konsolidasi demokrasi yang kita lakukan gitu. Nah, kita kemarin sudah melakukan beberapa kali konsolidasi demokrasi, baik kepada teman-teman di birokrasi Pemda gitu, kemudian di di kejaksaan kemarin kita juga sering kepada teman-teman kepolisian, kemudian kemarin juga dengan teman-teman Pinda, kemudian juga di masyarakat secara langsung. Terakhir kita juga ngopi-ngopi bersama masyarakat secara langsung, diskusi mengenai kepemiluan gitu Mbak Indah. Jadi memang ini adalah programnya Bawaslu RI untuk kita di kabupaten itu tidak hanya diam saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Walaupun mohon maaf Mbak Indah, ini kegiatan tersebut tidak dibiayai oleh negara gitu, non budgeter, tetapi kita tetap harus melaksanakan apa yang harus menjadi tugas kita itu, apa yang menjadi istilahnya diperintahkan kepada kita melaksanakan dengan baik dan kita taati dengan baik. Seperti itu Mbak Indah program-program kita. Baik, menarik sekali topik pembahasan kita pada podcast hari ini ya Pak ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Baik, Mbak Indah. Semoga pembahasan kita dapat menjadi tambahan informasi untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada. Sebelum kami tutup ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Kendal ini, izinkan saya untuk berpantun. Bunga melati putih warnanya, cakep, harum semerbak di sore hari. Oke. Jangan kendor ibadahnya. Meski podcast ini cukup sampai di sini. Saya selaku host pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.